Kepala Staf Presiden Muldoko meminta agar rumah sakit jujur terhadap data kematian pasien di tengah pandemi COVID-19 untuk mencegah keresahan di masyarakat. Muldoko menegaskan agar laporan kematian pasien tak selalu dikaitkan dengan COVID-19 sebagai penyebabnya. Hal ini disampaikan Muldoko saat melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah dan bertemu Gubernur Ganjar Pranowo. Muldoko mengatakan selama ini ada isu yang berkembang bahwa rumah sakit rujukan mengcovidkan semua pasien yang meninggal dunia untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Menanggapi pernyataan Muldoko, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi mengaku resah. Ketua Umum Persi Kuncoro Adi Puryanto menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Persi menegaskan dalam melayani kesehatan baik pasien COVID-19 dan non-COVID-19 penuh tanggung jawab dengan segala risiko tinggi pada berbagai aspek, baik kesehatan maupun non-kesehatan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta agar definisi kasus kematian selama pandemi dikaji ulang. Menurut Muldoko, jangan sampai semua kematian pasien dikatakan akibat COVID-19. Dan untuk membahas hal tersebut bersama kita telah tersambung dengan anggota tim pakar medis Satgas COVID-19 Ari Fahrial Syam dan Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, Tonang Dwi Ardianto. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Ari, Pak Tonang. Ya, selamat siang. Ya, ini saya mau ke Pak Ari dulu. Pak Ari, ini kan tentu saja isunya mengemuka ketika Pak Muldoko bilang ada rumah sakit yang dalam tanda kutip mengcovidkan pasien. Begitu. Ini kan tentu saja tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Apakah memang ditemukan ada kasus seperti itu? Iya, pertama begini, bahwa diagnosis kematian itu dikeluarkan oleh dokter. Ya, pertama oleh dokter yang bekerja di suatu rumah sakit. Dokter itu dokter bekerja berdasarkan profesi dan ada etikanya begitu. Jadi tidak bisa juga dokter sembarangan di dalam membuat diagnosis tersebut. Kemudian dokter bekerja dalam suatu rumah sakit pun juga ada aturannya. Ya, ada medical bylaws-nya yang menentukan segala sesuatunya. Apalagi sekarang rumah sakit ini benar-benar dijagain dengan akreditasi, ya, jadi ada aturannya. Jadi menurut saya itu yang seperti orang awam, ya mohon maaf aja, itu kan yang kita lawan, bahwa misalnya seperti begini, sering di masyarakat itu muncul bahwa komplain karena dikit-dikit ini karena COVID gitu. Nah, cuma memang masalahnya mungkin komunikasi saja ketika keluarga itu ya kurang mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kasus dari keluarganya tersebut, sehingga yang mengemuka seolah-olah rumah sakit ini melakukan sesuatu tadi ya, COVID-kan gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya ini yang kita mesti klarifikasi sekali lagi. Rasanya menurut saya sekali lagi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang dokter ya di dalam menetapkan kematian seseorang pasien. Kemudian juga tidak mungkin juga rumah sakit melakukan hal tersebut karena ada etikanya juga, ya, profesi ini ada etikanya juga. Nah, terlepas memang misalnya oke lah di dalam menetapkan itu tidak sesuai dengan definisi, di situ silakanlah kalau memang mau diaudit, karena kan bisa saja di dalam ada hal-hal yang abu-abu terjadi misalnya. Kalau jelas-jelas, misalnya saya ambil contoh, pasien itu datang dengan demam, sesak, kemudian pneumonia, ada perburukan, kebetulan pasiennya ada kencing manis, dia meninggal, itu jelas COVID. Tapi yang saya ambil ekstrim lagi, ini pasien sudah terduga COVID positif, cuman mungkin dia ketika pulang dari rumah sakit tertabrak oleh motor dan meninggal, itu kita bilang bukan. Nah, tapi ada hal yang abu-abu, misalnya ini ada pasien dengan stroke. Nah, pasien ini nggak pernah stroke sebelumnya, tapi stroke ini diduga terjadi karena hiperkoagulasi dampak dari COVID-19-nya. Nah, di sini yang abu-abu yang saya bilang. Ketika dicek ternyata foto toraknya juga meragukan misalnya. Ya, tapi ini positif. Nah, ini yang kira-kira ragu-ragu. Jadi mungkin hal yang ragu-ragu bisa saja menjadi pertanyaan kepada pasien. Tapi kalau jelas-jelas seperti yang ekstrim tadi yang saya tunjukkan, pasien sudah terdiagnosis pneumonia kemudian meninggal, itu COVID, atau pasien COVID positif kemudian dia pulang ke rumah atau pulang ke rumah tertabrak motor dan dia meninggal,
itu jelas bukan didiagnosis sebagai penyebab COVID. Jadi ini saya ambil contoh saja yang ekstrim gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini yang kadang-kadang perlu penjelasan ya. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita yang digunakan saat ini itu merujuk WHO. Rumah sakit saya rasa merujuk WHO. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam menegakkan cause of death ini yang berhubungan dengan COVID itu ada hal-hal yang menjadi parameter tersebut. Ini sementara komentar dari saya. Oke, jadi kalau dikatakan definisi kematian COVID-19 tadi sebetulnya ada dalam tanda kutip area abu-abunya begitu, itu yang memang harus benar-benar dilihat secara seksama begitu. Apabila kemudian misalnya contoh lain begitu ya, Pak Ari, kalau misalnya ada seseorang yang kemudian masuk dengan gejala seperti yang tadi disebutkan Pak Ari, kemudian meninggal dunia dan tes PCR-nya sendiri sebetulnya belum keluar begitu, apakah kemudian lantas orang itu bisa disebut meninggal karena COVID? Apakah kemudian nanti pemulasarannya dilakukan dengan tata cara COVID dan sebagainya? Ya, jadi tadi ada kita bilang yang suspek tadi. Jadi pasien ini tadi misalnya pertama dia datang dengan pneumonia, kemudian foto toraknya jelas ada infiltrat, apalagi di CT scan ada tanda-tanda yang kita bilang GGO-nya positif, ya lab juga menunjukkan tersebut, tapi hasil PCR-nya belum ada, tapi ini sudah suspek. Sebenarnya ketika ini suspek, kita udah bilang bahwa ini cause of death-nya adalah suspek COVID. Jadi itu udah dihitung COVID. Nah, yang definisi kita ini di Indonesia itu adalah yang terkonfirmasi positif. Jadi ada hasil PCR-nya positif, baru kita bilang. Makanya nih kalau benar-benar kita mau kembali lagi ke WHO, bisa saja jumlah kasus kematian kita ini lebih besar dari yang ada sekarang. Gitu loh. Oke, jadi memang yang diperlukan saat ini adalah sebetulnya komunikasi begitu ya untuk menjembatani apakah mungkin dari pihak keluarga nanti banyak yang tidak terima dengan mungkin keadaan atau status dari orang pasien mereka, tapi kemudian itu yang benar-benar harus dikomunikasikan. Saya mungkin ke Pak Tonang dulu. Pak Tonang, ini kan Persi juga sudah merespons ya komentar dari Pak Muldoko, ada 9 poin yang dirilis oleh Persi, artinya Persi sendiri meyakini bahwa tidak ada rumah sakit yang kemudian tidak jujur begitu terkait dengan status pasiennya. Ada poin nomor 9, Pak, yang kami tuliskan dalam surat tersebut, bahwa kami pun menyadari, kami sudah berusaha keras untuk membina, menekankan ke seluruh anggota. Tapi bila mana memang masyarakat itu mendapati sesuatu yang dianggap kurang pas, kemudian melaporkan, dilakukan audit misalkan, dan memang ada sesuatu yang salah, kami juga akan tetap sportif bahwa yang demikian memang tetap harus ditindak. Jadi kami menekan seperti tadi yang Prof. Ari sampaikan, sebetulnya kita sudah menggunakan pedoman dari WHO yang sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Ada 3 posisi yang mungkin. Jadi ada posisi yang kematian itu murni karena COVID, ada. Kematian yang karena ada komorbid, artinya penyakit penyerta, beliau tadi sampaikan soal DM, misalnya jantung atau mungkin asma atau sebagainya. Ada juga yang koinsiden. Koinsiden itu yang tadi beliau contohkan, sudah jelas memang konfirmasi COVID, tapi mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah ini masing-masing akan menjadi tempat sendiri. Jadi sebenarnya tidak semua itu dianggap kematian karena COVID. Kita perlu luruskan, jumlah kasusnya tetap dicatat sebagai kasus COVID, tapi ketika kematian itu terjadi karena koinsiden, misalkan karena kecelakaan, maka ini yang membedakan dalam hal mencatatkan angka kematiannya. Demikian. Oke, jadi kalau kita tahu bahwa sekarang kan memang ada kewajiban tentu saja bagi rumah sakit ataupun dokter apabila ada yang meninggal di rumah sakit tersebut maka harus dikeluarkan data kematiannya atau catatan data kematiannya ya, kurang lebih seperti itu. Ada surat kematiannya. Iya, betul. Nah, apakah kemudian misalnya ada seorang pasien COVID yang kemudian meninggal tapi kemudian dia juga membawa beberapa penyakit bawaan seperti diabetes mungkin atau jantung begitu. Nah, apakah kemudian nanti sakitnya atau meninggalnya itu karena COVID atau karena penyakit bawaannya begitu? Itu mungkin bisa dijelaskan karena mungkin nanti tata cara menguburnya juga berbeda dan sebagainya. Baik, ini harus kita pisahkan pelan-pelan. Kalau kita tidak melakukan suatu audit kematian itu akan menjadi suatu proses yang cukup panjang. Prof. Ari paham betul itu akan melalui proses diskusi yang panjang.
Jadi kalau hanya mengatakan apakah seseorang yang sudah menderita jantung dan DM itu meninggal karena COVID-nya atau karena jantungnya, ini menjadi sesuatu yang panjang. Dalam konsep definisi WHO, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka dalam kondisi seperti itu dianggap bahwa COVID adalah yang menjadi pemicu. Ibaratnya begini, orang sudah mengalami sakit jantung lama, sudah mengalami DM lama, kemudian dia mengalami infeksi COVID. Nah, sesuatu yang mungkin adalah COVID ini dan memperburuk kondisi orang tersebut. Inilah mengapa tidak mudah kalau kita memisahkan. Nah, sekarang yang kedua soal pemakaman. Sebenarnya pemakaman ini bukan karena soal dia meninggal karena apa. Pemakaman yang dilakukan prosedur COVID adalah untuk menghindari risiko penularan sebetulnya. Jadi bukan berarti kalau kita mengatakan dimakamkan prosedur COVID itu pasti disebut meninggal karena COVID, bukan. Tetapi karena untuk menghindarkan risiko penularan. Bahkan seandainya meninggal pun karena situasi misalnya koinsiden pun, ya misalkan karena kecelakaan, tapi kalau memang yang bersangkutan ini sudah confirm terbukti memang ada positif COVID, ya tetap akan melalui prosedur COVID untuk menghindari penularan. Ini barangkali perlu kita jelaskan biar tidak menimbulkan salah paham. Nah sekalian juga memang sebetulnya pemakaman ini sebenarnya tidak harus semengerikan yang kita bayangkan sekarang. Orang datang ke pemakaman pasien COVID itu boleh, keluarga mengiringi upacara boleh, yang tidak boleh adalah berkerumunnya. Yang tidak boleh adalah berkerumunnya, karena berkerumunnya itu mempertinggi risiko penularan bukan dari jenazahnya, tetapi dari orang-orang sehat yang berkerumun tersebut. Ini seperti yang kita takdirkan supaya tidak terjadi salah paham dan mengurangi ya friksi yang terjadi selama ini. Oke, Pak Tonang, yang bisa saya tangkap adalah mungkin Indonesia masih mengacu pada aturan atau mungkin dari WHO begitu ya, bahwa apabila memang di era pandemi seperti sekarang, meskipun tadi seseorang pasien begitu terinfeksi COVID-19, tapi kemudian punya penyakit bawaan dan kemudian meninggal dunia, maka bisa dikatakan ya memang karena COVID begitu, karena COVID-nya memperburuk. Bahasanya adalah death due to COVID, itu bahasa WHO. Sampai diyakinkan bahwa ada penyebab lain yang dapat diyakini sebagai penyebab kematiannya. Misalnya tadi kecelakaan, itu jelas berarti kan ini jelas adalah memang hal terpisah, maka koinsiden itu baru tidak masuk dalam kaidah sebagai death due to COVID. Begitu bahasa WHO-nya. Oke, nah kalau bicara soal mekanismenya sendiri begitu ya, untuk memverifikasi apakah seseorang itu meninggal dunia karena COVID atau tidak, prosesnya di rumah sakit itu seperti apa sih, Pak Tonang? Kementerian Kesehatan telah menerbitkan pedoman berisi beberapa kriteria untuk memilah seseorang terkena COVID itu, apakah dia kontak erat, apakah dia suspek, apakah dia probable, apakah dia confirm. Selama belum ada dengan probable ini, kita tunjukkan ada gejala-gejala yang berat, ya khas COVID, sampai ada juga yang sampai mengalami gagal nafas, ya tetapi memang belum ada hasil PCR-nya. Nah inilah mengapa dalam konsep WHO terkait dengan situasi saat ini, orang yang probable walaupun belum ada hasil PCR-nya kemudian meninggal, ini harus kita perlakukan sebagaimana kalau sudah pasien yang confirm. Begitu yang dilakukan saat ini. Oke, Pak Tonang dan juga Pak Ari, kita break dulu sejenak, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Lunch Talk. Ya, kita kembali lanjutkan Lunch Talk dengan tema polemik definisi kematian COVID-19. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, ini mungkin saya juga perlu bacakan sedikit kata-kata dari Pak Muldoko begitu ya, yang dia mencontohkan ada beberapa kasus, ada beberapa orang yang sebetulnya negatif COVID-19 tapi divonis sebaliknya. Bahkan Muldoko mengaku mendengar ada orang meninggal kecelakaan tapi tetap divonis positif. Dia bilang agar tidak semua kematian pasien itu selalu dikaitkan dengan COVID-19. Komentar Anda? Jadi sekali lagi, memang ketika ada pernyataan tersebut kita mesti mengklarifikasi dulu apakah memang apa datanya gitu ya. Tadi seperti saya sebutkan tadi, kalau memang dia kecelakaan, kemudian memang ada kontak gitu misalnya contoh, dan kemudian sempat dilakukan swab tadi ya, dilakukan swab ternyata memang positif, yaitu COVID istilahnya. Jadi bukan misalnya orang kecelakaan tahu-tahu ini karena COVID, kan tidak. Jadi maksud saya ketika ada pernyataan seperti itu dari Pak Muldoko, mungkin perlu kita klarifikasi yang dimaksud kasusnya itu yang mana, agar jelas masalahnya gitu ya. Itu yang mungkin pertama yang kita mesti ketahui dulu gitu. Karena tadi kepentingannya adalah
ketika ini memang betul positif COVID, tentu kan dia harus mendapatkan penanganan khusus protokol kesehatan untuk COVID. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Tonang. Kalau dia memang sudah ketahuan positif COVID dengan swab, kemudian tabrakan, maka dia secara nanti di dalam untuk pemakamannya harus melalui protokol kesehatan. Nah, saya mesti ambil contoh juga seperti ini. Ada satu kasus nih kemarin ya. Pasien ini di awal memang COVID, kemudian di tata laksana COVID-nya sudah tidak ada, cuman karena kondisi parunya itu berat, akhirnya meninggal ya karena dampak dari komplikasi parunya. Tapi pada saat 2 pemeriksaan terakhir COVID-nya udah negatif, dia tidak perlu mengikuti protokol kesehatan COVID karena sejatinya di dalam tubuh pasien tersebut, almarhum tersebut sudah tidak ada COVID lagi gitu contohnya. Nah, jadi itu yang artinya kita bisa bilang, tapi apakah cause of death-nya COVID? Kita bilang cause of death-nya COVID. Walaupun terakhir itu dia tidak kita temukan lagi virus. Sehingga dia tidak ini. Jadi memang itu yang saya bilang tadi, ketika ini kan oke lah, kadang-kadang kan informasi dari masyarakat ini, itu pengertian dari masyarakat ya sedapat mungkin yang dia tahu, atau apakah memang mendapat informasi langsung dari dokter gitu loh. Nah, menurut saya ketika ada sesuatu baiknya memang diklarifikasi dulu. Yang dimaksud itu yang mana? Jadi kalau saya sih sekali lagi ya kita sebagai ya dokter, kita ada aturannya ya, bahwa kita bertanggung jawab kepada ada organisasi profesi dan juga bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa ketika menetapkan sesuatu, menulis sesuatu. Begitu juga rumah sakit ya, rumah sakit juga ada aturannya ya. Jadi menurut saya tadi ya, Pak Ari, ini sebetulnya kalau perlu ada tadi nih misalnya audit medik hal tersebut misalnya. Iya, jadinya sebetulnya mungkin agak tricky juga ya Pak Ari ya. Di satu sisi kalau mengacu pada ketentuan WHO, artinya kalau misalnya meninggal dunia tapi kemudian sempat kena COVID begitu ya, dan kondisi penyakit bawaannya itu semakin parah karena COVID dan kemudian dia meninggal, maka death due to COVID begitu. Tapi sebaliknya tadi dari pernyataan Pak Muldoko menyebutkan bahwa jangan semua hal itu dihubung-hubungkan dengan COVID. Jadi mencari jalan tengahnya itu seperti apa? Apakah memang harus ada definisi ulang, dan kalau memang ada definisi ulang itu definisinya seperti apa? Ya kan sekali lagi di dalam kita menetapkan ini kan ada rujukannya. Rujukan kita untuk masalah COVID ini kan WHO ya, kita kembalikan lagi pada WHO. WHO pun sudah bilang kok. Jadi misalnya gini, pasien itu dengan infeksi ya, jadi demam, batuk, pilek, batuk, sesak napas, pneumonia kita bilang. Kemudian COVID-nya positif. Dia ada komorbid, ada diabetes mellitus, ada jantung, yang mana memperburuk kondisi tersebut. Misalnya dia kan ada pneumonia, karena dia ada gulanya jadi tidak terkontrol, sehingga mempercepat si pasien tersebut mengalami kematian. Nah, tetap ini kita bisa bilang bahwa dia ini memang cause of death-nya adalah karena COVID. Jadi nggak bisa misalnya kan karena tadi tidak bisa dianggap bahwa ini tidak COVID, tidak bisa. Kalau memang misalnya nih pasien DM itu tidak terinfeksi dengan COVID, belum tentu juga dia meninggal dalam tanda petik ya, artinya pengertian di situ ya. Karena tadi bisa saja kalau tidak ada infeksi ini tidak memperburuk keadaan penyakitnya tersebut dan tidak menyebabkan kematian. Gitu. Jadi sebetulnya tidak bisa main definisi ulang begitu ya Pak Ari ya, karena memang kita mengacu dalam hal pandemi ini kepada WHO. Jadi definisi dari WHO lah kemudian yang kita pakai. Jadi tidak mungkin ada lagi yang namanya definisi ulang seperti yang diinginkan oleh Pak Muldoko begitu. Ya, ini kan sama seperti terus terang saja nih Dokter Tonang ya, kita waktu OTG, ODP, PDP itu terus terang aja kami para dokter tuh juga berpikir ini nanti ketika kita melaporkan report secara internasional kita jadi nggak nyambung nih dengan teman-teman di luar nih. Kenapa? Karena di luar itu kan dia suspect, confirm, probable misalnya seperti itu. Walaupun akhirnya kita rubah itu. Jadi sama seperti itu. Jadi ketika kita melaporkan kematiannya tidak sesuai dengan WHO, nanti bisa terlalu kecil atau sebaliknya bisa terlalu besar. Jadi saya rasa ginilah, ini kan untuk bicara soal ini kan sudah kita bilang pandemi global. Yang menetapkan juga WHO. Jadi segala sesuatunya memang kita kembalikan ke WHO. Termasuk juga kita bilang sekarang ini kan, apakah udah ada obatnya? WHO bilang belum ada antivirusnya. Ya udah kita pegang di situ.
belum ada vaksinnya. Kita bisa bilang di situ gitu. Terlepas memang ada disebutkan lah kemarin misalnya ada satu remdesivir dari suatu perusahaan farmasi swasta, ini ada obat COVID. Nggak bisa, itu bukan obat COVID. WHO belum bilang itu obat COVID. Tapi obat itu secara empiris memang digunakan oleh pakar-pakar di dunia dan juga di Indonesia ini untuk mengobati pasien-pasien COVID. Gitu. Jadi sekali lagi menurut saya kita harus kembali lagi merujuk ya WHO lah kita pegang saat ini. Walaupun Amerika tidak percaya, tapi kan kenyataannya Amerika yang paling parah sekarang. Ya karena tadi mungkin saya nggak tahu, mungkin salah satunya karena tidak mengikuti bagaimana ketentuan internasional menurut saya begitu. Oke, ya, saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, saya paham sekali bahwa sekarang pihak rumah sakit menjadi pihak yang paling tertekan. Tadi ada macam-macam mengurusi pasien COVID, lelah dan secara fisik dan kemudian secara mental, dan bahkan sekarang juga ada tudingan bahwa oknum-oknum rumah sakit ada yang kemudian dalam tanda kutip meng-COVID-kan pasien untuk sekedar mencari keuntungan. Apakah apa yang Anda lihat dari ini begitu? Kenapa kemudian isu-isu seperti ini bisa berkembang di masyarakat? Sebetulnya kami itu menerima bahwa ya kan beliau itu kan bapak kita ya, dan ketika bapak kita menegur ya barangkali maksud beliau itu baik, hanya barangkali kan pengungkapannya yang masih kurang pas dikit. Nah soal definisi tadi barangkali tidak perlu kita ulang, tidak perlu kita koreksi, tapi kita perlu komunikasi lagi ke masyarakat biar pemahamannya sama. Nah menghadapi ini kami usulkan monggo dengan beliau di KSP kami malah digandeng, diajak bicara baik-baik, kita coba lihat kalau memang ada di antara kami yang belum benar kita luruskan, kalau yang kita sudah kerja keras, tulus, profesional, ya kita berikan penghargaan. Saya kira harus demikian, supaya nanti di hadapan masyarakat itu tidak tergambar seolah-olah antara kami dan beliau itu kok seperti berseberangan, kan menurut saya tidak positif untuk pandemi ini. Kalau harapan kita demikian itu, jadi ini seperti bapak sama anak lah, saya kira begitu ya. Ada sedikit kurang pendapat, pada beliau mendapat informasi yang kurang lengkap. Nah kami ditimbali, kami dipanggil, nanti kami akan jelaskan biar beliau mendapat informasi yang lebih lengkap. Tadi kan ternyata kan di pemulasaran secara COVID itu karena status COVID-nya positif, bukan karena penyebab kematian sebetulnya. Nah ini sepertinya titik ini masih menjadi polemik ya, yang pemahaman di masyarakat. Pak Tonang, apakah kemudian Persi sendiri ini ada semacam pengawasan internal begitu kepada para anggotanya rumah sakit begitu? Dan apabila kita tentu saja tidak ingin, tapi apabila memang ada oknum rumah sakit yang kemudian bermain dalam hal ini begitu, apakah akan ada sanksi juga dari Persi atau bagaimana? Baik, kami ini adalah gerakan yang sifatnya berasal dari moral kolegial ya. Kami bukan pada level UCC. Bagi rumah sakit itu ada ketentuan yang ketat mengenai pembukaan rahasia kedokteran. Bahkan kami pun sebagai organisasi tidak berhak untuk menuntut rumah sakit itu membuka rahasia kedokteran. Bisa dibuka adalah kalau ada perintah dari undang-undang karena proses pengadilan, ataupun misalnya memang ada proses audit. Karena itulah sebenarnya kami memohon betul, justru kami sudah berusaha membina, berusaha untuk kerja baik-baik. Tapi bila mana masyarakat itu merasa ada yang kurang pas, mas justru mohon kami ditegur dengan cara dilaporkan ke Kemenkes. Itu Kemenkes itu melakukan audit, maka kita bisa membuka dengan jelas masalahnya di mana, jadi pelajaran untuk bersama-sama. Itu lebih nyaman daripada kita misalnya mohon maaf disuarakan di medsos, diviralkan, katanya, kabarnya. Nah, itu kan malah tidak nyaman untuk kita semua. Sementara rumah sakit yang bersangkutan tidak bisa jawab di medsos karena akan terhalang oleh aturan mengenai rahasia kedokteran. Oke, Pak Tonang dan juga Pak Ari, kembali kita harus break. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Lunch Talk dengan tema polemik definisi kematian COVID-19. Kita ke Pak Tonang dulu. Pak Tonang, ini masyarakat kan sekarang mendengar banyak isu, banyak tudingan terkait dengan isu-isu miring lah soal rumah sakit tadi. Apakah dari Persi juga melihat ini sudah mulai ada pengaruhnya begitu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit mulai luntur karena ada diterpa isu-isu miring seperti ini? Pelayanan publik selalu dalam sorotan itu wajar. Hanya dalam hal COVID ini memang kami merasa seringkali kami mendapat tambahan beban oleh karena tudingan-tudingan yang menurut kami kok tidak pada tempatnya. Seperti misalkan membisniskan COVID misalnya. Ada pedoman yang harus kami ikuti dalam hal penetapan kriteria pasien. Ada pedoman dalam hal pengajuan klaim. Yang itu semua melalui proses verifikasi. Jadi tidak benar bahwa rumah sakit itu melayani pasien pasti dapat uang sekian, tidak. Justru yang kami hadapi adalah kami sudah melayani pasien,
sudah sampai berbilang bulan, malah belum cair klaimnya. Itu artinya kami harus menanggung dulu situasi ini dengan biayanya kita tanggung dulu, keluarnya masih entah nanti setelah proses verifikasi, dan itu kalau lolos. Kalau tidak lolos berarti ya kami tidak mendapatkan verifikasi. Di sisi lain kita tahu memang kunjungan pasien non-COVID semakin turun saat ini. Sehingga inilah beban yang kami hadapi, maka kalau kemudian ada suara-suara demikian, ya kadang-kadang mohon maaf kalau kami kadang agak terbawa perasaan untuk menanggapi, karena memang kami sudah merasa berat saat ini. Nah untuk itu tadi saya usulkan kepada beliau, Pak Kepala KSP ini, malah beliau itu kan sebagai bapak kami, ya mohon kami ditimbali, kami dipanggil, kami diajak bicara, ini loh begini-begini lah kami akan sampaikan untuk sama-sama kita perbaiki demi pelayanan kepada seluruh masyarakat. Yang memang sudah baik kita hargai, yang memang barangkali ada 1-2 yang kurang pas kita luruskan segera. Segera itu yang paling positif untuk penanganan pandemi saat ini seperti itu. Kalau kita habis energi untuk seperti ini, menurut saya kita malah jadi kehilangan momentum. Maksud tadi misalkan kita akan lihat jelas bahwa persoalannya adalah soal pemakamannya yang menjadikan masalah. Kami usulkan 2 sebetulnya. 1, percepatlah hasil PCR. Kalau hasil PCR itu cepat, maka otomatis banyak masalah akan terselesaikan. 1. Yang kedua, mari kita coba tata lagi tata cara pemakamannya. Ini barangkali akan mengurangi trauma pada masyarakat dan nanti bisa lebih tenang untuk menerima ini. Itu saya kira sangat poin untuk saat ini ya. Soal rumah sakit mencari untung silakanlah, kami dicek, terus terang ada verifikasi BPJS Kesehatan. Jadi kami itu tidak serta-merta dapat uang karena COVID, tidak. Justru harus menanggung dulu selama 1-2 bulan, barangkali baru nanti dapat pengembalian kalau itu lolos verifikasi. Nah, demikian kondisinya. Pak Tonang, yang saya catat 2 poin dari Anda tadi, percepat hasil PCR artinya memang masih sangat lambat menurut Anda, dan kemudian soal tata cara pemakaman ini maksudnya seperti apa nih Pak? Begini, selama ini kan masyarakat merasa begitu ngeri dengan soal pemakaman sih. Kami coba sampaikan bahwa dalam hal kita menjaga komunikasi, maka dalam proses misalnya pemulasaraan, sebetulnya ada cara-cara. Misalkan kita gunakan teknologi komunikasi ya, pakai video call mungkin atau pakai CCTV sehingga masyarakat bisa ikut melihat langsung. Keluarganya bisa melihat langsung bagaimana proses pemulasaraan dari keluarganya yang sedang sakit meninggal tersebut. Yang kedua, apakah boleh orang ke pemakaman? Boleh. Apakah keluarga boleh mengikuti pemakaman? Boleh. Yang tidak boleh adalah berkerumunnya. Karena berkerumunnya itulah yang akan menimbulkan risiko penularan. Bukan dari jenazahnya, tetapi dari sesama orang yang masih hidup ini. Nah ini kita luruskan untuk mengurangi trauma dan stigma. Juga kita sampaikan bahwa kalau ada orang itu positif COVID misalkan di rumah, juga bukan berarti lantas rumahnya disegel di portal, tidak boleh lewat, supaya tidak seperti itu. Sebetulnya tidak seperti itu. Sehingga kita mengurangi stigma ini, mengurangi tensi ini, sehingga masyarakat tidak harus terbebani dengan saling curiga. Nah inilah kita mohonkan 2 tadi ya, percepatan proses PCR sehingga kalau bisa seluruh pasien yang meninggal itu sudah jelas PCR-nya. Dan demikian mengurangi friksi. Yang kedua, proses pemakamannya kita coba tata ulang ya, biar lebih nyaman ya, berusaha senyaman mungkin bagi semua pihak, tapi juga aman dari segi penularan. Demikian. Oke, Pak Tonang mungkin bisa cerita juga tentang teman-teman tenaga kesehatan kita, Pak. Kalau saya lihat di Twitter, di Instagram begitu ya, di berbagai media sosial banyak yang curhat begitu, mereka sudah letih, sudah secara mental, secara fisik, dan kemudian sekarang ditimpa lagi, dicoba lagi dengan tudingan-tudingan yang tidak berdasar seperti ini. Seperti apa posisi atau mungkin ya secara mentalitas teman-teman tenaga kesehatan sekarang, Pak? Tentu sangat wajar ya bahwa kami dalam posisi lelah sudah sekitar 7 bulan ini didera dengan beban seperti ini. Kalau bisa sih kami ingin berbagi tugas. Kami akan laksanakan pelayanan kesehatan dengan baik di rumah sakit, tapi tolong yang sifatnya bukan ranah kami itu tidak usahlah kami diminta ikut harus berpikir apalagi mendapat tudingan, sehingga kita bisa berbagi tugas. Seperti tadi misalnya kalau kita bicara soal pemakaman itu sebenarnya ranahnya Pemda. Ranahnya pemerintah sebetulnya. Mohon pemerintah bisa mengatur, kami lakukan pemulasaraan secara hati-hati di rumah sakit, sehingga keluar dari rumah sakit itu jenazah sudah tidak nular lagi. Itu yang kami lakukan. Nah setelah itu kami serahkan kepada pemerintah, melakukan pemakaman yang lebih nyaman, lebih manusiawi bagi keluarganya. Juga soal percepatan PCR, itu tentu dari luar ranah kami. Karena tentu ini adalah ranah pemerintah. Nah 2 ini akan mengurangi betul kelelahan kami. Jadi kami itu lelah karena mengelola pasien. Lelah karena merawat pasien ini bukan lelah karena harus menghadapi hal yang seperti ini. Itu mohon dapat dipahami oleh masyarakat.
Oke, saya ke Pak Ari. Pak Ari, ini tadi kalau saya bahas panjang lebar dengan Pak Tonang, sebetulnya ada beberapa hal. Tadi yang pertama adalah mempercepat hasil tes PCR, kemudian juga tata cara pemakaman, dan mungkin yang tidak kalah penting adalah bagaimana komunikasi ya antara rumah sakit, tenaga kesehatan maksud saya, dengan masyarakat begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ini mungkin closing statement juga buat Pak Ari. Ya, terima kasih. Jadi betul yang disampaikan oleh Dr. Tonang ya, saya setuju sekali bahwa memang di awal juga saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika jenazah COVID itu sudah dibungkus rapi dengan suatu pembungkus yang tidak keluar airnya, sebenarnya dia sudah aman gitu. Nah, cuman memang karena tadi itu dibuat suasananya begitu mencekam sehingga seolah-olah ini nggak bisa ikut sholat, nggak bisa ikut menguburkan gitu. Jadi saya setuju tadi, memang benar agar Pemda dalam hal ini juga mungkin alim ulama yang membantu para dokter ini dengan seperti tadi itu meyakinkan seperti tadi. Jadi juga diberi kesempatan kepada mereka kalau memang proses penguburan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Kemudian hal-hal yang lain yang memang mesti diperhatikan ke depan memang bicara soal PCR ini. Ya. Ini salah satu kendala yang dimana angka kita secara nasional ini ya, kita bilang secara nasional memang kita baru sampai 30-40% ya, untuk bisa melakukan deteksi ya, untuk melihat berapa, kalau ketentuan kayak WHO kan 1 per 1.000 gitu, kita belum mencapai itu. Nah di satu sisi kita tahu juga bahwa tidak merata juga. Kita ambil Jakarta aja. Jakarta karena didukung oleh lab-lab swasta sehingga itu bisa relatif lebih cepat. Walaupun itu pun juga belum seperti yang kita harapkan. Para klinisi masih merasa 3 hari itu waktunya lama. Jadi ke depan memang saya perlu pemerintah memang mengadakan tadi yang membantu untuk lab-lab ini agar kapasitasnya itu ditingkatkan. Dengan kapasitasnya ditingkatkan tentu diagnosis yang cepat bisa dilakukan dan ini segera bisa diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai hal ini. Baik, Pak Ari, kita harapkan memang tadi permintaan-permintaan dari teman-teman di Persi bisa didengarkan dan kemudian semoga tidak ada lagi ya isu-isu miring terkait ini karena tentu saja ini adalah kontraproduktif ya dengan upaya kita untuk bisa berjuang memerangi atau memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih atas waktunya Pak Ari dan kemudian Pak Tonang telah berbincang bersama kami di Lunch Talk. Dan pemirsa tetaplah bersama Lunch Talk, kami masih punya beragam informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.